Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. Bab 3. Perusahaan E. Suara Jaslyn Seo terdengar acuh tak acuh. Dia juga melipat tangannya, terlihat seperti seorang nona besar. Dia awalnya ingin mengatakan dengan lebih halus, tetapi ketika melihat Edwin Yi tidak menolak penawaran Erlina He dan memiliki niat besar untuk tinggal di sini, dia akhirnya hanya bisa mengatakan secara belak-belakan. Tujuannya adalah untuk mencegah Edwin Yi tinggal di sini. Lagian bercanda saja, bahkan para pemuda tampan di sekolahnya tidak pernah ada yang jaraknya sedekat ini dengannya. Seorang pemuda miskin seperti pengemis ini memiliki kualifikasi macam apa untuk bisa menghabiskan siang dan malam dan tinggal di satu atap bersama Jaslyn Seo. Meskipun Edwin Yi pernah menolong ibunya Erlina He, tapi Erlina He pernah bilang kalau dia telah memberi Edwin Yi 10,000 yuan. Setelahnya itu dia sebagai ucapan terima kasihnya. Dan menurutnya pertolongan Edwin Yi ini telah dibalas dengan uang itu. Tapi sekarang Edwin Yi datang langsung ke rumahnya dengan penampilan yang compang-camping. Bahkan pakaian yang dikenakan saat ini itu pakaian yang diberikan oleh Erlina He. Dan setelah menerima 1,000 yuan, dia masih tetap berdiri di sana. Tidak perlu dan tidak mahu pergi. Sepertinya akan benar-benar tinggal di rumah mereka. Wajah orang ini benar-benar terlalu tebal, ya. Jaslyn Seo sangat memandang rendah pria yang tidak ada harga diri dan tidak ada apa-apanya. Ekspresi Edwin Yi tidak banyak berubah. Saat melihat Jaslyn Seo, dia sudah menyedari setidaknya kesenangan dan penghinaan yang kuat dari matanya. Tapi orang seperti apa dia? Dan dia bagaimana mungkin memiliki pemikiran yang sama dengan Jaslyn Seo? Bagaimana? Jaslyn Seo hanyalah puteri Erlina He. Jika bukan kerana itu, dia pasti tidak akan berbicara sepatah kata pun pada Jaslyn Seo. Melihat Edwin Yi yang acuh tak acuh, Jaslyn Seo mengerut keningnya dan berkata, "Kamu masih muda, punya tangan dan kaki. Kenapa memilih mengandalkan orang lain dan tidak bekerja dengan tanganmu sendiri? Jika kamu butuh, aku bisa mencari orang untuk mencarikan pekerjaan untukmu. Jangan berbahas gaji yang terlalu besar. Setidaknya gaji bulanan bisa menjamin kebutuhan pokokmu. Dengan begini, seharusnya okey kan?" Dia takut Edwin Yi tidak mahu pergi dari rumahnya, jadi dia memutuskan untuk menyusahkan beberapa temannya mencarikan pekerjaan di bisnes mereka untuk Edwin Yi. Pokoknya dia harus membuat Edwin Yi pergi meninggalkan vilanya. Ketika mendengar ini, Edwin Yi pun tertawa ringan. Dia menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak melihat Jaslyn Seo, kemudian dengan santai mengambil pena di atas meja, menulis cacatan lalu mengeluarkan paket kertas kraft baru dari tasnya yang sudah usang, memasukkan cacatan itu ke dalamnya. "Saat Bibi He pulang nanti, katakan saja aku yang memberinya benda ini." Dia kemudian membuang tas bahu yang sudah usang ke tempat sampah, meninggalkan villa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jaslyn Seo mengangkat matanya dan melihat Edwin Yi yang berjalan semakin jauh, menyisakan sosok sendiri yang kesepian. Dia tidak tahu mengapa dalam hati Jaslyn Seo tiba-tiba seperti ada perasaan tidak tega. Dia ingin memanggil kembali Edwin Yi, tetapi setelah meragu beberapa saat, dia akhirnya tidak berteriak memanggilnya. "Aku gila apa? Masih ingin memanggil orang dusun seperti itu ke rumah." Dia menggelengkan kepalanya dan naik ke atas untuk berdandan. Sore nanti dia sudah punya janji dengan sahabatnya pergi jalan-jalan dengan belanja. Mengenai paket kertas kraft yang diletakkan Edwin Yi di atas bangku, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Memangnya benda bagus macam apa yang dikeluarkan dari tas uang usang? Jika bukan kerana itu ditinggalkan untuk Erlina He, dia pasti sudah tidak bisa menahan diri untuk membuangnya. Edwin Yi yang pergi meninggalkan villa langsung naik ke dalam teksi. "Kak, mau ke mana?" tanya sopir teksi dengan ramah. "Pergi ke gedung perusahaan E," jawab Edwin Yi dengan santai. Setelah mengetahui lokasinya, supir teksi pun segera menyalakan mobil. Dengan penasaran bertanya, "Kak, kalau melihat penampilanmu ini, sepertinya kamu tidak bekerja di perusahaan E."
sana bukan? Supir teksi ini telah beroperasi di sekitar kota L selama lebih kurang 5 tahun dan dia telah melihat banyak karyawan perusahaan E. Semua orang tidak ada yang tidak mengenakan jas dan sepatu kulit. Untuk orang seperti Edwin Yee yang pergi mengenakan pakaian casual seperti ini, dia sebelumnya tidak pernah melihatnya. Edwin Yee tersenyum ringan. Aku tidak bekerja di sana. Presiden perusahaan mereka yang bekerja untukku. Aku kali ini pergi ke sana hanya untuk melihat-lihat. Mendengar ini, supir teksi itu langsung menyipitkan mata ke arah Edwin Yee dan tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi dalam hatinya tidak bisa mendengus. Presiden perusahaan E adalah salah satu kota terpenting di seluruh kota L. Dia biasanya bergaul dengan selebritas, pengusaha kaya dan pejabat senior di kota L. Orang biasa yang ingin melihatnya itu akan sama sulit dengan melihat syurga. Edwin Yee masih muda. Dia biasa-biasanya mengatakan kalau presiden perusahaan E bekerja untuknya. Bukankah itu berarti perusahaan E miliknya? Apakah mungkin dia ketua perusahaan E? Bualan ini benar-benar bualan paling tidak masuk akal. Kalau begitu, dia sendiri bisa mengatakan kalau dirinya Presiden Amerika Syarikat. Anak muda zaman sekarang benar-benar kalau bicara tidak berfikir dulu. Suka membual, menyombongkan diri. Dia menggelengkan kepala, benar-benar kehilangan minat untuk berbicara. Edwin Yee. Sekitar 10 minit kemudian, gedung perusahaan E mulai terlihat. Edwin Yee melihatnya sekilas. Dia melihat sebuah gedung menjulang tinggi, berdiri sendiri, jauh lebih tinggi dari bangunan lain di sekitarnya dan terlihat begitu megah. Orang yang lewat di sini kebanyakan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke atas, lalu ekspresi wajah mereka akan penuh dengan ketakjuban. Setelah membayar ongkos teksi, Edwin Yee langsung pergi ke meja resepsionis. "Hello tuan, ada apa yang bisa saya bantu?" Resepsionis di meja depan bertanya dengan Edwin Yee dengan senyum profesional. "Tolong hubungi Johan Woo dan katakan padanya kalau aku menunggunya di sini." Wanita di meja resepsionis jelas terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Edwin Yee ini. Dia merenung dalam bentuk dan waktu yang lama, tidak mengingat siapa Johan Woo ini dan apakah itu termasuk di antara karyawan perusahaan. Dan setelah beberapa saat, dia akhirnya meminta maaf seraya berkata, "Maaf tuan, bisakah kamu memberitahuku departemen dan jabatannya sehingga aku dapat menghubunginya?" "Jabatannya, ya," Edwin Yee berkata dengan sangat santai. "Oh, dia presiden perusahaan ini. Dia presiden perusahaan ini." Begitu dia mengatakan ini, resepsionis lain di meja depan semuanya menoleh dengan ekspresi yang aneh. Wanita yang sedang berbicara dengan Edwin Yee juga sedikit mengenyit. Baru kemudian dia ingat siapa Johan Woo. Bukankah itu presiden perusahaan E mereka? Dia memandang Edwin Yee dari atas sampai ke bawah. Dalam hatinya sedikit tidak senang. Johan Woo ni siapa? Dia adalah tokoh terkemuka di masyarakat kelas atas kota L. Dia juga orang nombor 1 di antara 10 pengusaha teratas di kota L. Meski posisinya di perusahaan adalah presiden, tapi semua orang berspekulasi kalau dia hanya menyembunyikan identitasnya, dan kenyataan banyak yang mengira kalau dia lah ketua perusahaan E. Hari biasa tidak terhitung berapa banyak orang yang datang ke perusahaan E untuk berkunjung menemui, tetapi Johan Woo hampir selalu menolak. Orang yang tidak cukup tinggi posisinya, bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya di telefon. Edwin Yee, seorang anak lelaki dengan pakaian casual, sekali datang langsung ingin menemui Johan Woo. Tepatnya bukan dia yang akan pergi berkunjung, tetapi dia yang meminta Johan Woo untuk turun menemuinya. "Maaf tuan, presiden kita sedang mengadakan rapat penting, tidak bisa menerima tamu, dan presiden kami hari ini juga tidak memiliki janji temu. Menurutku kamu hari ini tidak bisa menemuinya." Meski resepsionis menganggapnya agak berlebihan dan tidak masuk akal, tapi saat melihat pakaian Edwin Yee yang rapi dan paras yang tampan, dia tetap menjawab dengan sopan. "Kamu tidak perlu mempedulikan hal ini. Kamu hanya perlu memberitahunya namaku. Dia pasti akan turun untuk menemuiku. Namaku Edwin Yee." Edwin Yee sama sekali tidak menyedari penolakan resepsionis itu. Nada suaranya masih terdengar begitu tenang. Wanita di meja resepsionis masih ragu-ragu. Dia juga khawatir kalau Edwin Yee memang tamu terhormat Johan Woo, jadi dia menunda pekerjaan utamanya. Sambil mengangguk berkata, "Baik, tunggu sebentar, aku akan menelpon dan bertanya dulu."
Saat dia akan menelpon sekretaris Johan Woo, seorang wanita muda dengan sosok mempesona dan dres kerja yang profesional tiba-tiba lewat. Wanita itu berusia 25 atau 26 tahun. Pakaian bagus dengan hiasan tebal memancarkan aura mempesona di sekujur tubuhnya. Sangat mudah membangkitkan nafsu para pria. Begitu dia tiba, semua resepsionis berbalik untuk menyambutnya. Bos villa. Wanita itu sedikit mengangguk genit, masih mempertahankan sikap angkuh dan bosnya. Dia melirik ke arah Edwin Yi dan berpakaian sederhana dan bertanya di meja depan, ada apa? Resepsionis memberi tahu kalau Edwin Yi ingin bertemu dengan Johan Woo, dan wanita itu langsung mengerut keningnya. Sheena, apakah kamu sudah gila? Orang di level apa yang bisa bertemu dengan presiden kita? Bocah miskin seperti ini memangnya mungkin menjadi tamunya. Kalau setiap ada yang datang bilang ini menemui presiden dan kamu terus menelpon untuk menanyakannya, bukankah presiden lama-lama akan kesal? Untuk hal seperti ini saja kamu tidak bisa memikirkannya. Kalau aku lihat posisi ini tidak cocok untukmu, besok pergi melapor ke gedung. Wanita berpenampilan menarik itu tampak tegas dan berbicara tanpa sungkan. Wanita dari resepsionis yang bernama Sheena itu wajahnya langsung pucat dan meminta maaf berulang kali. Dia tahu betul wanita di depannya ini bisa memecatnya kalau dia ingin. Wanita itu memarahi Sheena beberapa kali, lalu menatap Edwin Yi dengan sedikit penghinaan di matanya. Adik, ini adalah gedung kantor perusahaan E. Ini bukan tempat di mana kamu dapat membuat masalah sesuka hati. Jika kamu terus melakukan ini, kakak bisa memanggil satpam untuk mengusirmu loh.